Halo, jumpa lagi dengan Om Andri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, teman-teman, ada nggak yang mau rumahnya terbakar saat ditinggal mudik? Seperti kejadian ini misalnya. Atau saat bermain, anak-anak sedang ngecas HP, tiba-tiba kesetrum? Jangan tunggu sampai hal itu terjadi. Segera pasang alat yang mampu mencegah kebakaran akibat korsleting listrik atau mencegah anak-anak atau siapapun dari sengatan listrik. Emang ada alatnya? Bos, alatnya apa namanya, bos? Alat ini sebenarnya sudah lama ada. Tetapi karena kita tidak mengetahuinya atau menganggap hal itu tidak penting, nambahin biaya, makanya banyak sekali instalasi listrik di rumah masyarakat, khususnya kelas bawah yang tidak menggunakannya. Ditambah para teknisi kurang mampu menyampaikan dan mensosialisasikan pentingnya pencegahan. Alat ini namanya ELCB, singkatan dari Earth Liquid Circuit Breaker, atau pemutus arus bocor ke bumi. Alat ini akan langsung memutus sambungan listrik jika terjadi arus bocor ke bumi saat ada orang kesetrum listrik. Prinsip kerjanya adalah membandingkan arus yang keluar dari jalur fasa dengan arus yang kembali ke jalur netral. Jika sedikit saja arus yang keluar tetapi tidak kembali, malah minggat ke bumi, alat langsung emosi. Seketika itu juga sambungan listrik diputus. Arus yang tidak kembali ke jalur netral dapat disebabkan karena tersentuh manusia atau pelindung jalur fasa terkelupas karena di rumah banyak tikus sehingga menyentuh bumi atau bagian yang lembab. Versi terbaru dari ELCB adalah RCCB, singkatan dari Residual Current Circuit Breaker, yaitu rangkaian pemutus arus bocor. RCCB merupakan penyempurnaan dari teknologi ELCB sebelumnya. Di Indonesia, banyak orang yang lebih familiar dengan sebutan ELCB dibanding RCCB, padahal ELCB sama dengan RCCB. Ada banyak merek untuk alat ELCB atau RCCB yang beredar di pasaran, khususnya yang masuk dari negeri Cina. Tetapi saya lebih familiar dengan merek Schneider untuk pembahasan di video ini. Soal pemilihan ukuran daya salur ELCB dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan. Nah, sekarang bagaimana cara memasangnya? Jika teman-teman bukanlah seorang ahli listrik atau yang kebal terhadap setrum listrik, mungkin lebih baik menggunakan jasa teknisi listrik. Jangan sampai karena ingin irit biaya, salah pasang, akibatnya kesetrum listrik. Sebaiknya cari cara aman saja. Panduan dalam video ini ditujukan kepada teman-teman yang sudah familiar dengan instalasi listrik. Tetapi jika Anda berani ambil resiko, nah, simak baik-baik panduan yang diberikan dalam video ini. Ini adalah contoh instalasi listrik rumah yang umum berlaku. Jika kWh meter menggunakan meteran pulsa, maka tidak terdapat jaringan ardinya. Cuma ada dua jalur, yakni jalur fasa atau api dan jalur netral atau nolnya. Nah, sebelum memulai proses pemasangan, matikan dulu MCB PLN. Kemudian pindah ke box MCB dalam. Perhatikan mana jalur yang masuk dari MCB PLN. Setelah tahu mana-mana jalur yang masuk dari MCB PLN, selanjutnya lepaskan atau buka atau potong jalur masuk dari PLN yang menuju ke MCB dalam. Perhatikan gambar yang diperlihatkan. Setelah kabel masuk dilepas, pasang ELCB yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam box MCB. Jika tidak cukup karena sudah penuh dengan MCB yang ada, maka sebaiknya beberapa jalur MCB yang ada dapat digabungkan agar ELCB dapat masuk ke box MCB. Jika ELCB sudah bisa masuk, selanjutnya pasang kembali jalur netral dari PLN
ke lubang sebelah atas yang ada tanda N pada ILCB. Pasang jalur pasa dari PLN ke lubang sebelahnya. Jalur netral dalam masukkan ke lubang bawah yang ada tanda N. Jalur pasa dalam masukkan ke lubang di sebelahnya. Selesai. Oh walah, jadi cuma segitu aja bos. Kirain. Sebelum MCB PLN di-on-kan, pastikan sambungan yang ada dalam box MCB tidak ada yang lepas atau bersinggungan. Jika dipastikan semuanya aman, maka langkah selanjutnya adalah pengujian. Saat menaikkan atau meng-on-kan MCB PLN, posisi tuas ILCB dalam keadaan off. Setelah MCB PLN di-on-kan, maka naikkan tuas ILCB. Jika saat tuas ILBC dinaikkan, tetapi langsung trip atau turun kembali, berarti ada kebocoran arus pada jaringan instalasi listrik rumah. Itu bisa terjadi jika kualitas jaringan instalasi yang ada di rumah kondisinya buruk, atau ada maling listrik yang lagi nongkrong di plafon rumah Anda. Ini masalah yang harus Anda selesaikan sendiri secara kekeluargaan. Jika tidak trip, maka langkah selanjutnya adalah pengujian. Pastikan alat ILCB berfungsi baik dengan menekan tombol tes pada bodi ILCB. Jika kondisinya bagus, maka ILCB akan langsung trip. Berikutnya, ambil kabel, colokkan ke lubang stop kontak yang ada, ke lubang yang ada apinya. Untuk mengetahui mana lubang yang ada apinya, lakukan menggunakan test pen. Kemudian, kabel yang sudah dicolokkan tersebut disentuhkan ke dinding tembok atau lantai semen. Jika pemasangan benar dan ELCB dalam kondisi baik, maka tuas ELCB akan langsung trip. Jika itu sudah terjadi, pengujian dapat dilakukan dengan menyentuhkan kabel ke kulit manusia. Sebaiknya ke bagian kaki, jangan ke hidung. Jika ILCB telah berfungsi dengan baik, berarti teman-teman telah melindungi rumah dan keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bukti bahwa Anda adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga. Nah, demikianlah video panduan pemasang ILCB dari Om Andre. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.